Pemirsa, momentum Natal dan Tahun Baru atau Nataru dinilai bisa menyebabkan gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Indonesia. Bahkan peringatan soal ini sudah berulang kali diutarakan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional agar masyarakat waspada dan tetap berhati-hati. Dalam upaya mengantisipasi gelombang ketiga setelah Nataru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan virtual mengatakan berbagai langkah tengah disiapkan. Salah satunya adalah menjajaki sejumlah alternatif obat anti COVID-19. Sebagai bagian dari usaha untuk dapat segera mengatasi pandemi 19, pemerintah terus juga menjajaki beberapa alternatif obat COVID-19. Saya saat ini bersama Menteri Kesehatan sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Merck mengenai Molnupiravir yang nanti akan dijelaskan oleh Menteri Kesehatan lebih detail mengenai obat ini. Selain Molnupiravir dari Merck, saat ini terdapat obat Prosalutamin yang sedang dalam tahap uji coba klinis di Indonesia. Ini berproses, saya kira nanti Menteri Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai ini. Ia pun menegaskan pertemuan dengan pabrik pembuat obat antivirus corona ini akan menjajaki juga penawaran terkait investasi di Indonesia. Pihaknya akan mencoba menawari agar pabriknya dibuat di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia sedang menjajaki obat-obatan antivirus COVID-19 yang ramai dibicarakan di media massa. Obat tersebut adalah Molnupiravir AT257 dan Proxalutamid. Pemerintah sendiri sudah melakukan uji klinis untuk beberapa obat-obatan yang masuk kategori monoclonal antibodies seperti Bamlanivimab dan Etesivimab. Dan juga sekarang kita sedang menjajaki beberapa obat-obatan antivirus baru yang promising atau memberikan harapan dan sekarang sedang ramai dibicarakan. Antara lain adalah Molnupiravir dari Merck. Kita juga mempelajari obat antivirus yang namanya AT527 yang di-develop oleh Roche dan Atea Pharmaceutical. Kita juga sedang mempelajari obat yang namanya Proxalutamid yang diproduksi oleh Kintor Pharmaceutical dari China. Jadi kita Dia Dewi Bali Pos melaporkan.